شغف لعالم أفضل وأكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga teriring doa dan juga keselamatan semoga terlimpah atas nabi dan rasul termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga dan para sahabat serta kepada semua yang mengikuti mereka dalam kebenaran sampai hari kiamat nanti. Ada satu hal yang harus kita renungkan bersama, bahwa Ramadan akan segera berlalu. Kurang lebih beberapa hitungan hari lagi kita akan mengakhiri bulan mulia itu. Seperti biasa, kaum muslimin menyikapi akhir Ramadan dengan ragam kegiatan yang berbeda-beda. Sebagian menjalankan sunnah itikaf untuk mengais keberkahan yang tersisa di bulan ini, khususnya kemuliaan malam Lailatul Qadar yang dijanjikan pahala dilipat gandakan sebanyak ibadah selama 1000 bulan. Sebagian lainnya mulai menyibukkan diri untuk menyambut lebaran yang sangat dinanti. Berbagai adat tradisi yang menyemarakkan seputar Idul Fitri pun mulai bermunculan di sana-sini. Setiap muslim di ujung Ramadan mendapati dirinya kepada dua dilema yang selalu berulang setiap tahunnya. Kita pasti bersedih karena akan kehilangan momentum pahala dan keberkahan yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Namun, pada saat yang sama kita juga harus bergembira dengan datangnya hari raya Idul Fitri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kebahagiaan di hari raya. Sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya, dan sungguh inilah hari kegembiraan bagi kita. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya ada 3 hal yang bisa dilakukan seorang muslim di akhir Ramadan agar bisa tetap optimal dalam menutup Ramadan, sekaligus mempersiapkan kebahagiaan yang syar'i di hari raya nanti. Pertama, berusaha tetap istiqomah dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meningkatkan ibadahnya di akhir Ramadan. Beliau juga menjalankan sunnah itikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah selama 10 hari yang terakhir. Ada suatu hadis yang berbunyi seperti ini. An Aisyah qalat, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashru maddan mizarahu wa ahyahu lailah wa iqadu ahlahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari yang terakhir Ramadan menghidupkan malam, membangunkan istrinya dan mengikat sarungnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah sebuah isyarat khusus dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagi kita tentang bagaimana seharusnya mengakhiri Ramadan. Jauh dengan yang sebagian besar dilakukan oleh kaum muslimin di hari-hari ini, yaitu meninggalkan tarawih dan tilawah untuk ikut berjubel di pusat perbelanjaan dan toko-toko pakaian. Ramadan belumlah usai, tetapi banyak yang mengakhiri Ramadan sebelum waktunya. Di akhir Ramadan ini, hendaknya seorang muslim sejenak melakukan perenungan diri, bermuhasabah agar hati ini tidak merasa sombong dengan banyak ibadah yang telah dilakukan, tapi justru terus mawas diri dan berharap agar puasa dan amal ibadah lainnya selama Ramadan ini benar-benar diterima di sisi Allah SWT. Hendaklah kita merenungi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sha'imin khadduhu min siyamihil ju' wal atish wa rabbu qa'imin khadduhu minal qiyamihi syahr. Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang sholat malam tetapi tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali hanya begadang. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Yang kedua, mengeluarkan zakat fitrah dengan ikhlas dan tepat waktu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perbuatan keji, dan juga sebagai makanan baik bagi kaum miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang dikabulkan. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id,
maka dia termasuk sedekah biasa. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan hendaknya ditunaikan dengan ihsan. Mereka yang membayar zakat benar-benar harus memahami hikmah yang terkandung dari kewajiban zakat fitrah. Jangan sampai ada yang merasa ini hanyalah sebuah kebiasaan atau tradisi yang selalu berulang menjelang hari raya. Hendaknya kita merasakan dengan hati mendalam bahwa inilah kesempatan emas bagi kita untuk menebus kelalaian-kelalaian kita saat berpuasa di hari-hari sebelumnya. Sekaligus sarana berbagi kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Dengan pemahaman yang baik tentang zakat fitrah, maka insya Allah kita akan menjalankan benar-benar dengan keikhlasan dan juga tepat pada waktunya sesuai yang disyariatkan Islam. Yang ketiga, meningkatkan syiar Idul Fitri dan bukan sekedar menjaga tradisi. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu syiar dalam agama Islam. Karenanya, sudah sepatutnya seorang muslim menyambutnya dengan kegembiraan dan mengagungkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'addim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 32. Rasulullah SAW dalam hadisnya banyak menunjukkan esensi Hari Raya Idul Fitri sebagai sebuah syiar yang harus disemarakkan. Salah satu wanita sahabat Atiyah radhiyallahu anha berkata, kami diperintahkan supaya keluar pada hari raya, sehingga kami mengeluarkan gadis-gadis perawan dari pingitannya dan mengeluarkan wanita-wanita haid. Mereka berada di belakang orang banyak, ikut bertakbir dan berdoa bersama yang lainnya karena mengharap berkah dan kesucian hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bagaimana gambaran syiar Idul Fitri yang harus disemarakkan dengan optimal, diikuti dan dirayakan oleh segenap kaum muslimin. Indonesia ini kaya akan tradisi menyambut lebaran, dari mulai tradisi mudik, pakaian baru, hingga aneka hidangan di hari raya akan sangat menyibukkan waktu kita menjelang hari raya. Tentu saja semua itu akan tetap berharga dalam pandangan Islam jika kita meniatkannya untuk meningkatkan syiar hari raya, bukan sekedar menjaga tradisi, apalagi sarana bermewah-mewahan dan unjuk diri. Adalah penting sekali untuk meluruskan niat di saat-saat seperti ini. Akan sangat berbeda antara mereka yang mudik sekedar menjaga tradisi dengan mereka yang memahami dan menghayati silaturahmi sebagai salah satu amalan terbaik dalam agama ini. Berbeda pula mereka yang membeli pakaian baru agar dipuji-puji dengan mereka yang meniatkan mengikuti anjuran Rasulullah SAW untuk memakai yang terbaik di hari Fitri. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niatnya. Hari-hari ini kita akan banyak diuji masalah niat dan keikhlasan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk mampu menutup Ramadan tahun ini dengan ikhlasan serta menyambut dan mengisi Idul Fitri dengan kegembiraan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kegembiraan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Lis-shaimi farahtan, farahatu 'inda fitrah wa farhatu 'inda liqa'i rabbih. Yang artinya, bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Pertama, kegembiraan ketika buka puasa dan saat Idul Fitri, dan juga kegembiraan saat bertemu Tuhan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.